bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan hidayah kepada kita semua agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, istiqomah untuk senantiasa hadir dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, di berita kita menyaksikan bagaimana yang terjadi di dunia, khususnya di Timur Tengah ya, ketika negara Iran membalas serangan dari Israel melalui Amerikanya, sehingga terjadilah sekarang kondisi di mana Israel juga mengalami kehancuran. Apakah kita umat Islam senang atau seperti apa? Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari apa yang terjadi di Palestina, di Gaza ya, adalah sesungguhnya problematika dasar bagi umat Islam sedunia. Apa yang terjadi di Palestina adalah bagian dari tanggung jawab kita. Bahwa Iran membela Palestina kita belum tahu, tetapi sesungguhnya apa yang kemudian terjadi kepada Israel menjadi kebahagiaan sebagai umat Islam ya, untuk menunjukkan bahwa ada kekuatan Islam. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini tersentuh para pemimpin-pemimpin umat Islam ya, khususnya negara-negara tetangga di Palestina ya, bagaimana ini kewajiban kita bersama. Ibu bapak jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan hari ini tema yang kita akan bahas adalah bagaimana membentuk umat ya. Sebuah upaya yang hari ini menjadi PR kita bersama ya. Dulu umat Islam sedunia bersatu, ada namanya Khilafah Utsmaniyah ya. Sebelumnya ketika zaman Nabi Muhammad SAW ya, dilanjutkan dengan Khilafatul Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dilanjutkan dengan kemudian kekhalifahan berikutnya. Nah, terakhir itu 1928 ya, kekhilafahan itu ada di dunia ya, kemudian hancur dan sampai dengan saat ini umat Islam terpecah-pecah ya, terpecah-pecah. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang terjadi hari ini bukan kemudian menjadi selesai pasrah gitu. Semua kita punya kewajiban, sebagaimana juga Allah kemudian mengingatkan kita ya, mengingatkan kita untuk kembali membentuk umat yang satu
Allah tidak menginginkan kita berpecah belah. Umat Islam harus bersatu. Allah sebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kata Allah, berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh sebelum Rasulullah datang, sebelum Islam datang, permusuhan yang model-model seperti ini sudah terjadi zaman jahiliyah. Satu kabilah dengan kabilah yang lain, satu suku dengan suku yang lain, ya kerjaannya perang. Tetapi hadirnya Nabi Muhammad, hadirnya Islam mempersatukan mereka, ya, mempersatukan mereka, dan itu adalah kenikmatan yang sangat besar, ya. Tidak hanya berlaku kepada Nabi Muhammad saja, tapi sampai dengan kita umat yang sekarang dan yang akan datang, ya, menjadi kewajiban. Mari kita sama-sama ulas dalam ayat ini, ibu bapak jamaah sekalian, ada pelajaran-pelajaran yang penting. Yang pertama, al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita bahas kemarin, bagaimana kewajiban kita untuk kembali kepada Al-Quran itu menjadi mutlak, ya. Nah, berpegang teguh pada tali Allah itu maksudnya adalah berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quranul Karim dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, yaitu sunnah atau hadisnya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, seandainya berpegang teguh kepada tali Allah ini dengan kita mengikuti Al-Quran dan sunnah, insya Allah umat Islam tidak akan tergelincir. Insya Allah umat Islam akan bersatu. Ya, berarti hari ini kita memiliki kewajiban untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, ibu bapak jamaah sekalian, pelajaran dari ayat ini adalah adamut tafaruq, tidak boleh berpecah belah. Bapak Ibu, jangankan berpecah belah, ya, kita bermusuhan, tidak menyapa saja, ya, itu sudah bermasalah. Nggak usah umat Islam yang sedunia, di tingkat lokal saja, nasional, lokal, atau di kampung ini, atau di masjid ini, seandainya tidak bersatu, berpecah belah, bagus nggak di masjid? Bagus nggak kampung ini? Nggak ada. Maka itu menjadi sesuatu kekuatan. Ya, ada istilah nampak berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya. Kalau bersama itu insya Allah, ya, akan ringan, akan kuat, ya, akan kuat sebagaimana
semut ya, semut yang kecil dia ternyata mampu mengangkat beban yang berat ketika mereka bersatu, ya, bisa pindah tuh satu benda ke tempat yang lain oleh semut yang kecil, tapi dia besar. Maksud tidak berpecah belah adalah terbebas dari hal-hal yang dapat menjerumuskan dalam perpecahan yang timbul karena perbedaan dalam agama. Ya, terbebas dari bercerai-berai, permusuhan, mendengki, karena semua itu kan menjadikan umat Islam lemah dan mudah dihancurkan. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, yang terjadi pada umat Islam, negara-negara Islam. Mereka saling membenci, mereka saling mendengki, ya, merasa diri paling berkuasa dan seterusnya, yang akhirnya tidak ada persatuan. Ini pelajaran buat para pemimpin, ya, termasuk kita umat Islam, untuk jangan saling mendengki. Bukanlah umat atau masyarakat Islam yang hakiki jika yang tumbuh berkembang di dalamnya sikap saling dengki mendengki, tipu menipu, benci membenci, belakang membelakangi antara satu sama lain. Itu bukan umat Islam. Makanya sedih kalau kemudian yang dipertontonkan oleh umat Islam malah yang seperti ini, padahal itu bukan ajaran umat Islam, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu, ya, dan seterusnya. Janganlah kamu saling dengki mendengki, tipu menipu, benci membenci, belakang membelakangi antara satu sama lain. Janganlah sebagian kamu menjual barang atas jualan orang lain. Itu sampai diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini barang sudah ditaksir sama bapak, sudah ditawar gitu, udah mau transaksi. Tiba-tiba, ya, kita membeli lebih mahal dan menggagalkan transaksi itu. Ya, nggak boleh. Ya. Hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim lainnya. Dia tidak boleh menzolimi, membiarkannya dalam kehinaan, membohonginya, menghinanya. Ketakwaan itu di sini Rasulullah sampai menunjukkan dadanya 3 kali sambil cukuplah seseorang itu mendapatkan keburukan apabila dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram muru'ah dirinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini penting, tidak boleh kita bercerai-berai, ya. Maka biasakan Bapak Ibu jamaah sekalian di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, untuk terus salamannya, alhamdulillah ya Pak, ya, mengucapkan salam, bersalaman, senyum itu indah. Insya Allah itu menyatukan, membuat lembut, gitu, membuat lembut. Tapi kalau kita kemudian keras, egonya dikedepankan, ya sangat mudah. Bagaimana kita mempersatukan umat Islam sedunia? Di tingkat kecil saja masih terjadi saling permusuhan atau saling menzolimi. Na'udzubillah min. Pelajaran yang ketiga Bapak Ibu jamaah sekalian, takliful qulub, menautkan hati, ya, menautkan hati, yaitu menyatukan hati di atas cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan tumbuhnya rasa saling mencintai antara satu dengan yang lain, menjadi saudara seagama, saling mengasihi dan saling menasehati, bekerja sama dan bersatu dalam kalimat Islam. Itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang kita harapkan. Meskipun kejadiannya di Palestina, tapi luka, sakit, hancurnya warga Gaza, warga Palestina terasa oleh kita umat Islam di Indonesia, di Australia,
di semuanya. Bahkan bukan karena agama, seharusnya yang terjadi di Gaza, di Palestina itu menyentuh kemanusiaan. Ya di negara lain kan ramai ya, banyak kucing kumpul misal ya viral itu sampai hak asasi binatang sampai ya ada kulit apa tuh yang dipakai baju ya. Teriak dunia. Ini bukan hanya binatang, ini manusia. Ya, dan jumlahnya bukan 1, 2, ribuan yang meninggal, anak-anak kecil, wanita, Masya Allah. Nah ini sebagai bentuk dari tidak boleh kita kemudian anteng-anteng aja takliful qulub. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwan tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal hummi. Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta kasih sayang simpati mereka bagaikan satu jasad, kal jasadi. Jika salah satu anggota tubuhnya ada yang mengeluh, maka bagian yang lain juga mengikutinya dengan rasa tidak bisa tidur dan demam. Sampai seperti itu digambarkan Rasulullah. Sesungguhnya yang harusnya terjadi antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ya, yang sakit, yang luka mereka, tapi terasa oleh kita. Ya, bahkan di hadis yang lain Rasul mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabi'i. Seorang muslim terhadap mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang sebagiannya mengokohkan bagian yang lain, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjalinkan antara jari-jarinya, ya, saling bersatu, Pak. Ya. Kalau kita kemudian membiarkan bangunan yang lain diganggu, maka kita juga akan terbawa hancur. Ya. Ibu pejabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu jamaah sekalian, pertautan hati ini bukan karena ada yang bayar. Pertautan hati ini terjadi bukan karena ada sponsor, tapi sesungguhnya yang mempertautkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak bisa direkatkan dengan harta, kenikmatan dunia, ya. Tetapi Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim." Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia maha gagah lagi maha bijaksana. Ya, kita berdoa, Pak, apa yang terjadi di akhir-akhir ini mudah-mudahan mempersatukan hati kita, ya, menggugah hati kita untuk membela saudara-saudara kita, ya, yang sedang dizalimi dan tertindas. Yang keempat, Bapak Ibu jamaah sekalian, al-ukhuwatul islamiyah, persaudaraan Islam. Tumbuhnya rasa persaudaraan dengan jalinan hati, rasa saling mencintai, saling mengasihi, saling menasehati, bekerja sama dengan dasari agama, keimanan dan kemanusiaan. Itu ukhuwah Islamiyah. Saudara, disebut saudara teh bukan hanya sekedar karena KTP-nya, enggak, tapi ada nampak amal-amal, sikap-sikap, ya, yang kemudian kita saling menguatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwa
bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Ya, nggak usah bertahun-tahun. Ya, 3 hari saja itu batas. Kita tidak menyapa. Lebih dari 3 hari, Pak, kebencian, ya, murka Allah akan menimpa kita, umat Islam. Ya, alhamdulillah ya, makanya berjamaah di masjid, di mushola ini menjadi keutamaan karena ada di situ saling sapa, bertemu muka, ya, saling mengingatkan, ya. Bahkan ada yang tidak hadir itu jadi kita langsung nggak bisa nyari aja kabarnya si bapak iya sehat apa enggak, ya, sehingga ada perhatian, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk wujud adanya ukhuwah Islamiyah itu yaitu dengan tidak berbuat zalim kepada sesama muslim. Itu bukannya nggak tega gitu, tapi lebih dari itu karena keimanan. Ya, nggak usah dengan sesama muslim, non muslim aja juga kita lindungi, kita jaga, nggak boleh dizalimi. Nggak usah manusia, binatang aja kita tidak boleh menzalimi. Itu pribadi seorang muslim yang benar, ya. Ukhuwah Islamiyah itu sampai seperti itu, membelanya, membantu keperluannya, menutupi aib-aibnya. Ya, makanya masih sesama muslim, bahkan satu saudara, satu darah, aibnya dibongkar, suami istri saling membongkar aib. Ya Allah, kemana itu? Ya, adabnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, orang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak akan menganiayanya, tidak akan menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah membantu keperluannya. Barang siapa menghilangkan suatu kesukaran, kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesukaran pada hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan ibu bapak jamaah sekalian, saya yakini bukan hanya nanti di hari kiamat, Allah akan membela, Allah akan menolong, ya, memudahkan kita dari kesulitan, menjauhkan kita dari aib-aib kita, ya. Di dunia juga sudah Allah lindungi kita, apalagi di akhirat, ya. Dan ibu bapak jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ukhuwah Islamiyah ini bahkan oleh Rasulullah SAW sampai jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara, ya. Nah, itu bentuk yang luar biasa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Juga termasuk hadis ini, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5, yaitu menjawab salam, ya. Jangan sampai Utosman tengah jawab ngaleos deh. Waduh, itu tersinggungnya luar biasa. Jangankan orang lain, suami istri, kita saling berbicara, berkomunikasi, tidak tatap muka, tidak wajahnya tidak saling memperhatikan, itu ya, bisa tersinggung tuh istri kita, bisa tersinggung suami kita, ya. Harus komunikatif, ya. Kemudian mengunjungi yang sakit, ini menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, ya. Enggak usah karena dia orang kaya, orang pejabat, bukan. Kewajiban kita sesama muslim mendoakan. Enggak usah juga syaratnya harus bawa apa-apa, ya. Mengunjungi itu paling tidak dengan mendoakan, ya. Mengikuti jenazahnya. Aduh, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, sedihnya ketika ada seseorang yang meninggal lalu tidak ada saudaranya. Jangankan tetangga, saudaranya sendiri tidak datang lagi, ya.
Sepanjang dia muslim, ada kewajiban bagi kita untuk mengurus ini. Ya, apalagi kalau dia seorang muslim yang baik pasti. Ya. Memenuhi undangannya. Kalaupun nggak bisa hadir, tolong deh. Ustaz kumaha mun diundang tapi datang. Ya, mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian dia lupa, ya, lupa nggak mengundang kita, ya, namanya juga Bapak Hajat, sibuk, ya, nggak kepikiran, kelupaan. Jadi bukan karena dia sengaja nggak ngundang, ya, atau ada pertimbangan yang lain. Nah, ini jangan sampai kemudian juga ketika kita diundang tidak memenuhinya, kemudian bertasmid kepada yang bersin, ya, muttafaqun alaih. Ibu bapak jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran dari ayat Ali Imran ayat 103, ya, untuk kita saling ta'liful qulub, jangan bercerai-berai, ya, terus untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan, ya, kita menjadi umat yang bersatu, umat yang semakin kuat, ya, membawa rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang memuliakan siapa yang Allah suka. Allah juga yang dengan mudah menghinakan siapa saja yang Allah kehendaki, ya. Dan Allah juga yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah hendaki. Allah juga yang mencabut kekuasaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita bersama-sama pahami bahwa kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu harus betul-betul kita yakini. Kita manusia begitu lemah. Kita berencana, kita kemudian bersatu semua sekalipun, ya, dari seluruh makhluk manusia yang ada di bumi ini kemudian bersepakat. Tapi kalau Allah berkehendak yang lain, ya, kekuasaan Allah lebih besar, lebih hebat daripada kita. Oleh karena itu tidak ada dalam kamus kita yang kemudian meragukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kalau memang benar Rasulullah kemudian harus ada hambatan? Kenapa harus ada ujian? Kenapa harus ada perang? Kenapa harus dizolimi? Ya. Demikian juga kemudian Islam benar. Kenapa hari ini dijajah oleh Israel dan seterusnya? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang harus kita yakini bahwa
kebenaran itu akan menang, ya, akan menang, ya, dan kebatilan itu akan hancur, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peperangan antara hak dan batil ini bukan hanya terjadi saat ini. Dari dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai dengan nanti hari kiamat, pertarungan antara al-haq dan batil, kebenaran dan kebatilan itu akan terus berlangsung. Tinggal bagaimana dengan kita? Kita mau masuk kepada kelompok yang hak atau kelompok yang batil? Kalau kita masuk kepada kelompok golongan yang ingin berada pada barisan yang benar, ya, insya Allah kita termasuk golongan Allah, ya, kita termasuk pejuang kebenaran. Tapi seandainya kita kemudian mendukung kebatilan, maka kita berada pada hizbul syaitan, hizbut togut, ya, pejuang kebatilan. Na'udzubillah, semuanya na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ibu bapak jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dan kebatilan yang terus berlangsung dalam episode kehidupan kita, ya, Allah sudah tegaskan di dalam banyak Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Tentunya kita harus meyakini bahwa kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan memenangkannya. Allah lah yang akan menolong kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fat ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya, kalau gitu Ustaz, kita nggak usah berjuang, kan Allah pasti menangkan. Bukan begitu konsepnya. Allah kasih peluang untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih jalan untuk hambanya mendapatkan keridhaan dari perjuangan membela yang benar ini. Ya, para pejuang bangsa Indonesia, pendiri bangsa Indonesia, ya, para pahlawan, termasuk mungkin nenek moyang kita semua, yang memperjuangkan hak, ya, memperjuangkan hak. Bahkan ketika kita memperjuangkan yang namanya kebenaran, al-haq, ya, itu insya Allah seandainya pun kita mati, kematian itu adalah dalam kondisi syahid husnul khatimah, insya Allah. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu. Sebelumnya juga yang sama. Ya, bahkan Nabi Nuh alaihi salam, ya, yang usianya panjang, tapi pengikutnya ada berapa orang, Pak? Apakah Nabi Nuh disebut sebagai nabi yang gagal? Tidak. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Nuh alaihi salam sudah berdakwah membela kebenaran, sekalipun kemudian yang mengikutinya sedikit, ya, tidak sebanyak Nabi Musa, tidak sebanyak Nabi Isa, tidak sebanyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perjuangan Nabi Nuh alaihi salam tercatat sebagai Nabi Ulul Azmi, ya, yang begitu sabar. Terang-terangan sudah, sembunyi-sembunyi sudah, siang sudah, malam sudah, segala macam sudah dilakukan. Meskipun kemudian yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam tidak sebagai, bahkan keluarganya pun ada yang
menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ibu bapak jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebenaran itu bukan masalah banyak atau sedikit. Ya, kebenaran itu sesuatu yang mutlak, sesuatu yang kemudian tidak pernah bergeser. Ya, dalam bahasa Arab artinya adalah tetap, tidak akan hilang, tidak akan menyusut. Itu namanya al-haq. Ya, secara istilah, ya, bahwa segala sesuatu yang tetap dan wajib menurut ketentuan syariat itulah yang hak. Sementara yang batil adalah semua yang tidak sah, tidak pula ada sandaran hukumnya, ya, dan mudah rusak, mudah gugur. Ya, itulah kebatilan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 71, telah berkata Humaid bin Abdurrahman, aku pernah mendengar Muawiyah saat berkhutbah berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan menjadikannya faham tentang agamanya. Sesungguhnya aku hanyalah yang membagikan dan Allah lah yang memberi, dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datangnya keputusan Allah hari kiamat. Ya, jadi ibu bapak jamaah sekalian, kebenaran, ya, itu adalah dari Allah Subhanahu. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh ragu. Islam itu benar, kita tidak boleh ragu. Ya, sehingga kita bangga, kita cinta, kita membela agama Islam yang kita peluk, yang kita yakini ini. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara ya, nilai-nilai kebatilan pun akan terus datang. Ya, kebenaran itu mutlak ada, tetapi kebatilan juga Pak, dengan segala macam kemasannya datang. Apalagi zaman teknologi hari ini, media sosial, informasi, kebatilan itu dikemas sedemikian rupa, bahkan kadang-kadang dianggap kebenaran, dianggap sesuatu yang kemudian membanggakan, dianggap sesuatu yang kemudian kalau tidak ikut itu menjadi ketinggalan zaman. Nah, luar biasa. Luar biasa. Maka oleh karena itu sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, ya, jangan sampai kita lupa. Ya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, jangan sampai kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaban walau istama'u lahu. Wa iyaslubhum dubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dhafat talibu wal matlub. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Ya, jadi seandainya semuanya bersatu, bikin lalat pun nggak mampu. Ya, padahal lalat itu hina, kecil. Ya, tapi kita nggak ada yang mampu. Ada itu drone, beda, ya, AI tetap beda. Ya. Walaupun mereka bersatu menciptakannya,
dan jika lelaki itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lelaki itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Jadi ibu bapak jamaah sekalian, nilai-nilai kebatilan landasannya adalah kebodohan, berupa dugaan atau persepsi terhadap suatu hakikat yang kemudian itu datang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada kekuatan al-haq ini, Pak. Ya, kekuatan kebenaran tidaklah mungkin tergoyahkan karena dia berasal dari Allah. Bahkan Allah lah al-haq itu sendiri. Ya, kita tuh di barisan al-haq, sehingga tidak ada ketakutan seharusnya pada diri kita. Ya, maka mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berada dalam kebenaran Islam ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, karena sesungguhnya Allah dialah yang maha benar, ucapannya benar, agamanya benar. Kebenaran merupakan sifatnya, kebenaran adalah sifatnya dan miliknya. Ditegaskan, ya. Kekuatan kebenaran ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, ada yang berupa kebenaran argumentasi atau perkataan, al-haqqul qaul. Ada pula yang berupa kebenaran hukum alam, al-haqqul kaun, ya. Kekuatan kebenaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan sejati karena berdiri di atas pijakan dan sendi-sendi yang kuat, yaitu kekuatan perkataan dan kekuatan hukum alam, ya, yang Allah ciptakan, ya. Allah tegaskan lagi di dalam Quran surat 17 ayat 81 Al-Isra, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang hak itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Insyaallah, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita memahami bahwa pertarungan al-haq dan batil ini akan terjadi sepanjang waktu sampai kita diwafatkan, sampai dengan hari kiamat, tidak menjadi sebuah kekagetan atau meragukan gitu. Pasti, ya, al-haq itu akan berbenturan dengan kebatilan, dan kebatilan akan menahan, akan berusaha untuk kebenaran itu tidak terus menang, ya. Tinggal bagaimana kita hari ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, generasi yang akan datang, jangan sampai mereka lemah, tertipu dengan kebatilan, ya, sehingga kita bersama-sama berada senantiasa di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah sekalian, penjelasan hari ini menjadikan kita semakin tersadar, ya, bahwa peperangan yang